Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita dapat pesanan lagi nih bre, yaitu bikin molding dan barang untuk box crane. Nah, jadi crane itu kan ada macam-macam ya. Jadi ini adalah crane untuk orang, lebih tepatnya ini semacam untuk PLN ya. Jadi mobil-mobil crane PLN itu biasanya pakai ini. Jadi biasanya ini bisa dilepas pasang ya. Dan ini memang enggak terbuat dari besi, ini terbuat dari fiber yang pasti. Itu kenapa orderannya masuk ke kita. Yang karena kalau dari besi ya pasti berat dan menghantarkan listrik. Nah kalau fiber kan nggak menghantarkan listrik bre. Jadi aman. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi. Langsung aja kita simak tutorialnya. Gimana caranya bikin molding dan produknya. Nah ini karena cukup panjang jadi kita bagi jadi dua part ya bre ya. Yang pertama yaitu bikin molding, yang kedua nanti adalah bikin produknya. Soalnya kalau bikin produk harusnya semuanya udah tahu ya. Ya dengan catatan kita dikirimin contoh produknya ya. Jadi langsung aja kita jadiin. Cekidot. Setelah semua baut-bautnya kita copot, kita tempatkan produk ini agak lebih tinggi karena dimensi produknya sendiri memang lebih gede. Jadi nggak bisa satu orang, harus dengan dua orang angkat, dan ini tuh bener-bener tebel banget. Jadi dimensi dan produknya ini berat dan gede ya. Nah ini lagi kita cari posisi yang PW buat kita kerjainnya. Nah setelah itu yang pasti langsung aja kita bersihin. Karena memang barangnya ketika sampai itu benar-benar berdebu. Jadi beberapa tuh harus kita bersihin. Terus kita amplas lagi bagian-bagian sudut-sudutnya. Karena ada beberapa yang udah kegores-gores, terus enggak rata, nantinya bikin jelek. Nah untuk bikin bibirannya kita pakai kardus bekas aja. Nah banyak yang nganggep sepele nih ya. Banyak yang nganggep sepele kalau bibiran ini tuh kesannya nggak penting. Dan memang ngerjainnya tuh harus teliti dan memakan waktu yang lama. Tapi ya mau gimana, ini tetap harus kita kerjain karena ini tuh sangat-sangat berpengaruh ketika nanti si moldingnya ini jadi. Atau begitu pula ketika kita bikin produknya. Terkesan sepele memang ya, kayak bibiran ini, lipsnya ini. Cuman ketika lu nanti buka produknya bre, bibiran ini tuh bener-bener sangat berguna. Bener-bener sangat berguna banget. Cuman memang ngerjainnya nggak sebentar ya. Ngerjainnya ini hampir seharian bibir. Karena dimensinya satu gede, terus lebar juga, dan harus kiri kanan ya bikinnya. Makanya butuh ketelitian serta kesabaran. Karena kita bikinnya dari satu persatu, bener-bener satu persatu. Butuh kesabaran yang ekstra banget. Nah pastiin semuanya rata ya. Nah untuk sudut-sudutnya sendiri kita pakai lilin supaya nggak ada celah-celah, resin bisa lolos, supaya lebih rapi juga. Lubang-lubangnya juga kita tutup pakai lilin ya bre ya. Lubang-lubangnya kita tutup pakai lilin. Pastiin lagi, make sure lagi semuanya aman, semuanya bener. Karena kalau kelewatan ini kerja dua kali dan yang pasti hasilnya nggak maksimal. Mending kita lama sedikit nggak apa-apa, yang penting hasilnya maksimal ya bre ya. Nah setelah semuanya udah, bibirannya udah semua nih, udah pasti selanjutnya adalah mirroring dengan menggunakan yang kita pakai Miracle Gloss. Sampai bibir-bibirannya pun harus dikasih ya, karena takutnya nanti kertas kartonnya ini atau kertas kardusnya ini malah lengket di moldingnya. Jadi kita harus benar-benar make sure ini tuh rapi. Pastiin permukaannya juga kena ya. Nah setelah udah kita pakai obat air sama, karena ini dasarnya ini adalah cat, bukan keluar dari moldingan ya, produk yang udah jadi. Makanya harus kita kasih obat air. Takutnya catnya nempel ke molding yang kita bikin. Seperti biasa kita memulai ini semua dengan gel coat. Nah kita memang kasih warna gel coatnya ini kontras sama produknya ya, supaya kelihatan tuh mana yang udah kena, mana yang belum. Karena kalau kita bikin warna gel coatnya ini sama warna produknya, sama masterannya, waduh, kadang tuh nggak kelihatan bre.
apalagi kalau sama-sama putih gini kan, ini udah kena atau belum bener-bener nggak kelihatan. Makanya kita usahain setiap molding dan masteran itu punya warna yang kontras, begitu pula molding dan produknya. Jadi kita make sure semuanya rapi. Udah begitu pula kita pakai 2 kali sesi gel coat ya bro ya. Setelah yang pertama agak mengering, cuman belum terlalu kering, kita timpa gel coat lagi baru kita lapis. Nah untuk kali ini kita pakai 3 lapisan bro ya. Yang pertama matte biasa, yang kedua woven roofing, yang ketiga matte lagi. Nah untuk bagian ini harusnya udah pada ngerti dan paham juga ya. Kalau sering lihat video-video kita harusnya udah pada ngerti gimana caranya ngelapis, gimana caranya. Oh iya, buat temen-temen yang nggak betah nonton YouTube nih, pengennya nonton video pendek, bisa juga tonton video kita di short. Kita banyak juga kasih tips and trick. Atau kalau buat kalian pengguna TikTok nih, bisa juga follow akun TikTok kita dengan namanya sama, Terambil Fiberglass. Akun Instagram pun sama, Terambil Fiberglass juga. Udah gue kasih di bawah ini ya, Instagram, TikTok. Dan yang mau nanya-nanya seputar fiberglass, boleh banget hubungin kita di 0851 8076 5132. Nah, buat teman-teman yang mau konsultasi seputar fiberglass, mau bikin moldingan, mau bikin produknya, mau ada pameran mungkin, mau bikin patung atau apa, itu bisa banget hubungin kita. Atau kalian butuh biosafety tank, ground tank dan semacamnya, boleh banget hubungin kita. Mau konsultasi dulu, mau nanya-nanya dulu, mau ngeliat press listnya dulu, boleh banget. Atau mau beli quantity yang banyak, bisa banget. Itu kita negosiasiin harganya nanti di sini bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, setelah pelapisan yang ketiga selesai, setelah matte, woven roofing, dan akhirnya matte lagi, itu kita tambahin tulangan. Kenapa kita kasih tulangan lagi bre? Yang pasti karena salah satu faktornya tadi adalah dimensi barangnya sendiri cukup gede. Jadi kita takut nantinya ketika disenderin malang lengkung, jadinya produknya jadi nggak maksimal. Makanya kita kasih tulangan untuk memperkuat si moldingan ini. Memang ya kita harus expand lumayan banyak bahan untuk bikin molding ini, tapi supaya produknya ini benar-benar perfect, benar-benar good, kita nggak apa-apa keluar bahan lumayan banyak untuk bikin molding ini. Yang penting barangnya oke punya. Jadi buat temen-temen yang mau bikin molding dan dimensinya agak gede, ya kita saranin sih pakai tulangan juga ya kayak gini, supaya lebih kuat, lebih kokoh, nggak gampang melengkung. Karena gimana pun dimensinya gede, pasti ada faktor-faktor yang nggak bisa kita samain kayak molding yang kecil ya bre ya. Oke, setelah semuanya mengering kayak biasa, kita langsung rapihin sisi-sisinya. Yang berlebih tadi kita rapihin langsung ya sebelum kita buka. Nggak usah khawatir ntar gimana bukanya susah dong bang. Nggak usah khawatir bre, karena ketika kita ngikutin langkah-langkahnya tadi dengan benar, kita kasih mirror, terus kita kasih obat air lagi tadi, udah pasti bukanya nggak terlalu susah kok, pasti lebih gampang. Kalau kalian nggak percaya, tonton videonya sampai habis makanya ya. Nah setelah semuanya sisi-sisinya rapi, baik luar maupun dalam bre, ini kita bisa langsung congkel sedikit ya. Nah inilah fungsi bibiran ini tadi bre, karena kita nyongkelnya di bibiran, jadi kita bener-bener nggak ngelukain atau ngegores si produknya atau si barangnya, karena nanti bibiran ini tuh bakal dibuang kan. Ini bener-bener untuk pembatas aja. Dan seperti yang gue bilang, nggak terlalu susah, apalagi dimensi produknya cukup gede kayak gini dan lempeng dan ada tulangan juga. Bayangin kalau nggak kita kasih tulangan, pasti melengkung karena ditarik-tarik kayak gini. Cuman karena ini ada tulangan, kita pun nggak khawatir untuk nariknya, untuk ngebukanya. Langsung aja voila, terbuka. Dan ini udah dipastiin dalamnya udah pasti mulus banget ya bre ya. Nah ini Paman Daus sama Paman Ari lagi ngemindahinnya. Udah pasti dalamnya mulus karena kita pakai obat air tadi ya. Waduh mulus banget. Bibirannya juga rata. Nah setelah
terbuka udah pasti untuk sisi-sisinya beberapa sisi harus tetap kita amplas bre ya, karena untuk memastikan nggak ada kotoran-kotoran yang nempel yang nantinya malah bikin barangnya jadi cacat, kegores dan semacamnya. Jadi tetap harus kita amplas ulang lagi semuanya, walaupun sebenarnya udah mulus tetap harus kita amplas. Nah ini untuk part selanjutnya kita spill sedikit ya, nanti untuk part 2 silahkan teman-teman nonton. Nah terima kasih banyak ya yang udah nonton sampai sejauh ini, sampai akhir, karena nggak semua orang nih ngedengerin closing kayak gini ya. Kalau teman-teman pengen ada yang bikin kayak gini, silahkan hubungin kita di nomor WhatsApp kita di bawah, atau Instagram kita, ataupun TikTok kita di DM, semuanya bisa. Atau silahkan tulis di kolom komentar di YouTube kita. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk dapat video-video seru lainnya dari Trambil Fiberglass. See you in the next video.